Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan keselamatan sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga pada saat ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri atas nama Ratnasari Kamarudin, yang kedua ada Suci Rahmadani, yang ketiga ada Brigita Helsape, keempat ada Darmawati, kelima ada Nur Hikmah Imran. Baik, langsung saja. Adapun topik yang akan kami bahas pada video ini adalah fase testing, di mana fase testing ini merupakan salah satu proses yang dilalui dalam pembuatan situs web. Masalah testing program muncul secara simultan bersamaan dengan pengalaman pertama dalam menulis program. Di awal debutnya, testing merupakan aktivitas yang tidak hanya bertujuan untuk menemukan error, tetapi juga bertujuan untuk mengoreksi dan menghilangkannya. Sehingga pembahasan masalah testing saat itu lebih banyak ke arah debugging, serta kesulitan dalam mengkoreksi dan menghilangkan error. Namun, sudut pandang ini telah bergeser di tahun 1957, di mana testing program telah dibedakan secara jelas dengan debugging. Testing secara terus-menerus berkembang dalam memenuhi kebutuhan di tiap sektor industri untuk keberadaan metode-metode praktis dalam memastikan kualitas. Sekian dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan atau dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Saya Suci Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan definisi tentang testing. Menurut Hassel 1983, testing adalah tiap aktivitas yang digunakan untuk dapat melakukan evaluasi suatu atribut atau kemampuan dari program atau sistem dan menentukan apakah telah memenuhi kebutuhan atau hasil yang diharapkan. Dan menurut Myers 1979, testing adalah proses eksekusi program atau sistem secara intens untuk menemukan error. Secara umum, testing adalah instrumen penting dalam pengembangan aplikasi web untuk mendapatkan produk yang berkualitas dan seperti apa yang diharapkan oleh pengguna. Serta testing juga merupakan aktivitas untuk mengevaluasi kualitas dari sebuah produk untuk mengidentifikasi kesalahan dan masalahnya. Kesalahan atau error terjadi jika hasil dari jalannya testing tidak sama dengan hasil yang diharapkan. Error adalah perbedaan antara nilai atau kondisi yang dihitung, diobservasi, diukur dengan kenyataan, spesifikasi, dan kebenaran teori. Sarana utama testing adalah menemukan error, tetapi testing tidak mengarah ke perbaikan kualitas. Walaupun error telah terdeteksi dan dihilangkan. Testing dikatakan berhasil jika error terdeteksi, terutama jika berhasil mendapatkan tambahan informasi mengenai masalah dan aplikasi. Beberapa pandangan praktisi tentang testing yaitu: 1. Melakukan cek pada program terhadap spesifikasi. Kedua, menemukan bug pada program. Ketiga, menemukan penerimaan dari pengguna. Keempat, memastikan suatu sistem siap digunakan. Kelima, meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja program. Keenam, memperhatikan bahwa program bekerja dengan benar. Ketujuh, membuktikan bahwa error tidak terjadi. Kedelapan, mengetahui akan keterbatasan sistem. Kesembilan, mempelajari apa yang tidak dapat dilakukan oleh sistem. Kesepuluh, melakukan evaluasi kemampuan sistem. Ke-11, verifikasi dokumen. Ke-12, memastikan bahwa pekerjaan telah diselesaikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan technical testing. Di mana technical testing ini adalah cara membuat prototipe yang merupakan
perkiraan produk akhir. Contohnya, estimasi usia panjang produk dapat mempengaruhi frekuensi dan biaya pengiriman. Terus ada browser compatibility, di mana para pengguna biasanya melihat situs web kita dengan melalui sebuah browser. Selain itu, ada beberapa langkah yang Anda lakukan untuk memastikan situs Anda tidak bertingkah dengan cara yang tidak diharapkan. Nah, yang pertama yaitu ujilah situs Anda di sebanyak mungkin browser. Terus yang kedua, tulislah HTML yang bersih dan bagus. Tujuan testing. Yang pertama yaitu memastikan aplikasi berjalan sebagaimana mestinya. Terus yang kedua, mendeteksi terjadinya error serta memvalidasi apakah sudah memenuhi keinginan user. Yang ketiga, melakukan pengecekan atau pengetesan entitas-entitas termasuk software untuk pemenuhan dan konsistensi dengan melakukan evaluasi hasil terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan. Saya Darmawati akan menjelaskan mengenai prinsip testing. Prinsip testing ada 6. Pertama, tidak dapat terpenuhi secara lengkap karena banyaknya kombinasi tes yang amat besar dan luas tingkat kompleksitas serta alur program yang cukup luas membuat testing tidak bisa dilakukan untuk keseluruhan aplikasi. Kedua, testing merupakan pekerjaan yang memiliki tingkat kesulitan tinggi. Agar mampu melakukan testing dengan baik, dibutuhkan pemahaman yang cukup baik terhadap sistem itu sendiri. Dibutuhkan kreativitas, pengetahuan bisnis, pengetahuan testing, dan metodologi testing agar mampu melakukan testing dengan baik dan benar. Ketiga, mencegah terjadinya kesalahan. Dalam proses testing, tidak hanya dilakukan proses pengembangan semata. Hasil dari testing nanti akan dijadikan pengembangan dan masukan untuk versi aplikasi selanjutnya. Keempat, penanganan resiko. Munculnya penambahan biaya yang dilakukan oleh kegagalan aplikasi yang diakibatkannya cacatnya aplikasi menjadi salah satu sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan proses testing. Dapat diukur dari skala prioritas, kompleksitas, dan kesulitan testing yang ada, sehingga meminimalisir resiko yang akan terjadi. Kelima, perencanaan yang matang. Untuk menjaga kesesuaian penggunaan sumber daya yang ada dan jadwal proyek yang telah ditetapkan, serta untuk menjaga alur dari proses testing agar nantinya tidak menyimpang dari apa tujuan awal yang telah ditetapkan. Keenam, membutuhkan independensi. Untuk melakukan testing, sebaiknya dilakukan oleh pihak eksternal. Tester independen juga dikatakan sebagai pengamat yang tidak biasa dan mengukur kualitas software secara akurat untuk hasil yang maksimal. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat testing dan tahapan testing. Manfaat testing dengan adanya proses testing melalui beberapa tahap pengetesan terhadap sistem akan dapat meningkatkan kepercayaan, tingkat risiko yang dapat diterima. Kedua, menyediakan informasi yang dapat mencegah terulangnya error. Yang ketiga yaitu menyediakan informasi untuk mendeteksi error secara dini. Selanjutnya yaitu tahapan testing. Terdapat beberapa tahapan testing yang harus dilakukan untuk mengetahui perbandingan antar keadaan yang terdapat dengan keadaan yang diinginkan. Untuk mengenali beberapa tahapannya yaitu verifikasi, validasi, dan deteksi error. Verifikasi ialah suatu pengecekan ataupun pengetesan entitas-entitas termasuk aplikasi untuk pemenuhan serta konsistensi dengan melakukan penilaian hasil terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan. Validasi. Setelah melaksanakan proses verifikasi, berikutnya adalah melihat kebenaran sistem. Apakah proses yang ditulis dalam spesifikasi adalah apa yang sesungguhnya dibutuhkan atau diinginkan oleh pengguna. Melewati tahapan verifikasi serta validasi, berikutnya adalah deteksi error aplikasi. Testing sepatutnya berorientasi untuk membuat kesalahan secara intensif.
untuk memastikan apakah terjadi kesalahan pada sisi aplikasi di mana ada hal yang tidak seharusnya terjadi. Pada proses ini deteksi error sangat diperlukan.